Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Albani Dwianda Prayoga dengan NPM 243310647. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Riau dari Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Mesin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema pentingnya manajemen waktu bagi seorang mahasiswa. Tema ini saya pilih karena manajemen waktu merupakan keterampilan yang sangat penting bagi seorang mahasiswa. Namun, pada kenyataannya masih sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang mahasiswa, kita dihadapkan pada berbagai tuntutan dan tanggung jawab. Tidak hanya mengikuti perkuliahan, tetapi kita juga dituntut untuk mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan organisasi, kegiatan sosial. Bahkan sebagian dari kita atau sebagian mahasiswa ada juga yang bekerja sambil kuliah. Kita seringkali merasa waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Tugas merasa menumpuk, jadwal menjadi tidak teratur, dan pada akhirnya banyak pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. Padahal setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama, yaitu 24 jam setiap hari. Masalah yang sebenarnya itu bukan terletak pada kurangnya waktu, melainkan pada cara kita mengelola waktu tersebut dengan baik. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan lebih jauh, banyak sekali mahasiswa yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun potensi tersebut tidak berkembang secara maksimal. Itu bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena kurangnya pengelolaan waktu. Kebiasaan menunda pekerjaan dengan alasan masih ada waktu seringkali membuat kita terjebak dalam kondisi terburu-buru di kemudian hari. Maka oleh karena itu, penting bagi kita menyadari bahwa waktu merupakan aset yang sangat berharga dan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen waktu itu. Manajemen waktu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengatur, merencanakan, dan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen waktu bukan berarti mengisi seluruh waktu dengan aktivitas tanpa henti, bukan. Melainkan mampu menentukan prioritas antara hal yang penting, hal yang mendesak, serta waktu untuk beristirahat. Dengan manajemen waktu yang baik, aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih terarah, seimbang, dan juga produktif. Nah, manajemen waktu itu sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi seorang mahasiswa. Yaitu yang pertama, manajemen waktu dapat meningkatkan produktivitas. Dengan pengaturan waktu yang baik, mahasiswa dapat menyelesaikan tugas secara bertahap dan lebih fokus, sehingga hasil yang diperoleh dapat
menjadi lebih maksimal. Yang kedua, manajemen waktu dapat mengurangi stres dan tekanan. Tugas yang dikerjakan jauh sebelum batas waktu akan membuat mahasiswa merasa lebih tenang dan tidak terburu-buru. Yang ketiga, manajemen waktu membantu membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Kebiasaan ini sangat penting sebagai bekal kita sebagai mahasiswa ketika kita memasuki dunia kerja dan juga kehidupan bermasyarakat. Selain itu, manajemen waktu juga berperan dalam menjaga keseimbangan hidup. Mahasiswa yang mampu mengatur waktu dengan baik tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga memiliki waktu untuk bersosialisasi, menjaga kesehatan, dan mengembangkan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen waktu bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, teman-teman, saya akan memberikan contoh kasus sederhana. Misalnya ada dua mahasiswa dengan beban tugas yang sama. Nah, mahasiswa yang pertama ini dia mengerjakan tugasnya jauh sebelum tenggat waktu dengan jadwal yang teratur. Nah, maka yang pasti mahasiswa yang pertama ini dia akan cenderung lebih tenang kan, karena tugasnya sudah selesai jauh sebelum tenggat waktunya, dan juga dia masih memiliki banyak waktu untuk beristirahat, dan juga dia bisa juga mengisi sisa waktunya untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang bermanfaat gitu. Nah, sementara itu mahasiswa yang kedua dia ini sering menunda mengerjakan tugasnya hingga mendekati batas pengumpulan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mahasiswa yang kedua ini dia akan merasa tertekan, dia akan menjadi kurang tidur, bisa juga dia menjadi stres karena dia telat mengerjakan tugasnya, dan hasilnya apa? Hasil tugasnya bisa jadi itu tidak maksimal. Nah, dari contoh ini kita bisa dapat simpulkan bahwa perbedaan hasil bukan terletak pada kemampuan, melainkan pada cara mengelola waktu itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara menerapkan manajemen waktu yang baik. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengelola waktu dengan lebih baik. Langkah yang pertama yaitu membuat daftar prioritas, yaitu kita menyelesaikan tugas yang paling penting terlebih dahulu, atau kita menyelesaikan tugas yang tenggat waktunya itu sebentar lagi, kita harus selesaikan itu dulu agar tidak terlupakan. Langkah yang kedua, menyusun jadwal harian atau mingguan. Nah, dengan jadwal yang jelas, kita dapat membagi waktu antara belajar, waktu beristirahat, dan waktu untuk aktivitas lainnya. Kemudian langkah yang ketiga, mengurangi gangguan, terutama dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Dan langkah yang keempat, bersikap disiplin dan konsisten. Manajemen waktu hanya akan berhasil jika dilakukan secara terus-menerus.
perlu kita sadari bahwa kemampuan mengatur waktu tidak hanya berguna selama kuliah, tetapi juga sangat penting dalam dunia pekerjaan dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali orang yang memiliki kemampuan tinggi namun gagal berkembang karena tidak mampu mengelola waktunya dengan baik. Begitupun sebaliknya, orang yang mampu mengatur waktu dengan disiplin cenderung lebih siap menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Nah, dari poin-poin yang saya sudah sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa manajemen waktu merupakan kunci penting dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa yang produktif dan bertanggung jawab. Maka dari itu, marilah kita mulai menghargai waktu. Karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Gunakanlah waktu itu sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat dan membangun masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.